Arif Channel. Kali ini kita akan menyampaikan tentang 3 hal. Jadi yang pertama adalah tentang keramik pertama, yang kedua adalah tentang sejarah keramik, dan yang ketiga adalah tentang keramik ditinjau dari fungsinya. Baik, yang pertama yaitu tentang keramik pertama. Pertanyaannya adalah kapan ya ada timbul kesadaran manusia tentang sebuah keramik? Pertama, ini dapat ditinjau dari 2 kegiatan manusia pada masa lampau. Yang pertama yaitu ketika pada waktu lalu ada kegiatan orang yang membakar, ya, ada proses pembakaran menggunakan kayu. Mungkin pada waktu itu adalah ketika proses memasak. Nah, ternyata tanah liat bekas bakaran kayu tadi ketika proses memasak itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih keras, dan menjadi lebih tahan lama. Inilah kesadaran manusia bahwa ternyata tanah liat kalau dibakar atau terbakar menjadi lebih kuat. Kegiatan berikutnya adalah dimungkinkan adalah diketahui dari ketika mereka melakukan sebuah proses ritual tertentu, mungkin ketika terjadi menggunakan pembakaran. Biasanya kan ritual juga melakukan proses pembakaran menggunakan kayu begitu. Sama juga muncul kesadaran tanah liat di bekas bakaran kayu tadi itu yang dibawa menjadi lebih keras, kuat, dan lebih tahan lama. Nah, kesadaran akan teknologi bahwa tanah liat ketika dibakar ini menjadi lebih kuat, itulah yang menjadi awal kesadaran manusia akan teknologi keramik. Yang kedua, sejurus dengan hal tersebut, pada era sebelumnya di mana manusia sudah terbiasa memiliki kemampuan mengumpan benda-benda dari batu, atau ketika era Neolitikum, batu muda. Nah, berlanjut juga kesadaran manusia akan sebuah wadah yang mereka lihat atau dari kulit tumbuhan atau kulit buah. Yang ketiga adalah ketika kesadaran manusia ketika melihat sebuah hamparan tanah yang luas. Hamparan tanah seperti kita ketahui bahwa sifat daripada tanah liat itu kan plastis. Maka ketika ada hamparan tanah yang luas, ketika kena injakan, diinjak begitu, maka akan injakan tersebut membekas berbentuk cekungan. Nah, bentuk cekung ini kan juga kesadaran sebuah wadah. Nah, suatu saat hujan turun membawa air mengisi cekungan genangan tadi. Maka muncul pula kesadaran, tanah liat apabila dibakar berbentuk wadah, dia bisa digunakan sebagai tempat untuk wadah air maupun wadah makanan. Jadi 3 hal tadi sejurus merupakan rangkaian dari kesadaran manusia akan sebuah bejana keramik. Yang berikutnya adalah sejarah keramik. Dalam catatan sejarah keramik, kalau boleh dikategorikan mulai dari yang sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Ketika era sebelum Masehi, yaitu antara tahun 70.000 tahun sampai 32.000 tahun sebelum Masehi, ada artefak keramik sudah dibuat dengan bentuk yang sangat sederhana, belum ada ornamen, dan mungkin untuk kegiatan sehari-hari terkait makan minum. Jadi bentuknya masih sederhana. Selanjutnya adalah pada tahun di kisaran 30.000 sebelum Masehi. Di sini juga masih berupa wadah yang sederhana, tetapi sudah ada sedikit ornamen, baik berupa motif binatang atau tumbuhan. Berikutnya adalah tahun 5.000 sampai 4.500 sebelum Masehi. Masa ini sudah ditemukan alat putar untuk membuat keramik, dan pada tahun 2300 sebelum Masehi sudah ditemukan alat putar berdasarkan artefak, alat putar yang menggunakan kaki atau tendangan kaki atau kick wheel. Yang menarik adalah ketika tahun 600 sampai 700 Masehi, di mana di Cina ditemukan keramik dengan teknologi yang tinggi, disertai pula dengan ditemukannya bahan keramik yang bisa dibakar dengan suhu yang lebih tinggi.
atau biasa disebut dengan kaulin atau kauling, artinya tebing yang tinggi. Ya memang mungkin itu berada di tebing-tebing yang tinggi. Jadi inilah puncak dari keramik, bisa digunakan keramik yang putih, ya lebih berkualitas, atau biasa disebut dengan porselen. Inilah puncak daripada sejarah keramik secara singkat. Berikutnya, sejarah keramik di seluruh belahan bumi ini hampir sama, cuma teknologi yang menyertai berikutnya itu yang membuat berbeda. Lalu bagaimana di Indonesia secara keramik? Hampir sama, di beberapa situs ditemukan gerabah yang sama dengan daerah-daerah yang lain. Tapi yang menarik adalah ketika puncak keemasannya itu di era Mojopahit. Mojopahit itu luar biasa, di mana keramik sudah menjadi kehidupan, dipakai kehidupan sehari-hari, bahkan untuk selain itu juga lebih daripada itu adalah untuk prestis gitu ya. Ini mencapai puncaknya di era Mojopahit. Sampailah bahasan kita kepada yang ketiga, yaitu tentang keramik ditinjau dari fungsinya. Keramik ditinjau dari fungsinya ini mungkin yang paling gampang, yang paling awal adalah fungsi keramik untuk keperluan sehari-hari. Mungkin pertama kita bisa lihat dari ditemukannya awal, yaitu untuk wadah air atau wadah makanan. Tentunya ini lebih dekat ke dapur. Coba kalau kita ke dapur, banyak sekali peralatan di sana yang terbuat dari keramik. Ya, mungkin awalnya memang dari gerabah, berlanjut kepada keramik atau porselen. Misalnya pertama adalah cobek atau layah dalam bahasa Jawa. Cobek begitu berlanjut, bentuknya kan sama dengan piring, hanya teknologinya aja yang berbeda dan bahannya. Jadi keramik ditinjau dari fungsinya, pertama adalah di dapur. Jadi untuk keperluan tableware atau untuk keperluan peralatan dapur ya, piring, mangkok, sendok, gelas, cangkir dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keramik untuk keperluan bangunan. Ini berdasarkan fungsinya. Ini lebih umum kalau kita mendengar kata keramik zaman sekarang itu selalu apa yang ada di benak kita, apa yang ada di bayangan kita selalu membayangkan adalah keramik adalah tile atau lantai. Ya memang lantai ini adalah terbuat dari keramik ya. Seperti dulu di video saya yang pertama, lantai ini adalah terbuat dari tanah liat, dibentuk, dibakar, maka jadilah dia keramik. Yang berikutnya di keramik bangunan kita bisa juga dilihat di dinding. Ini dinding ya. Dinding ini di belakangnya kan juga keramik ya. Batu bata itu keramik. Kenapa batu bata keramik? Karena batu bata juga berasal dari tanah liat yang dicetak, dibentuk dengan cara dicetak kemudian dibakar. Jadi dia menjadi di struktur begitu ya, ditata menjadi bahan bangunan untuk dinding. Kita naik lagi ke genteng. Kita masih ingat genteng itu adalah terakota, itu juga adalah keramik karena dia juga berasal dari tanah liat yang dibentuk dengan cara dicetak genteng begitu, kemudian dibakar menjadi atap. Di atasnya masih ada wowong, kalau bahasa Jawa ini. Di atasnya wowong masih ada hiasan. Ini dalam konteks bangunan keramik dari lantai, dari dinding sampai atap, sampai atapnya lagi. Berikutnya juga untuk dinding tapi bahasa ini jaru-jaru apa sekat gitu ya, jadi masih kelihatan. Biasanya bentuk kerawangan. Juga era lampau juga saya masih menemukan ketika keramik untuk saluran air atau bahasa Jawanya cempolong, untuk saluran air itu masih ditemukan. Jadi itu ya. Kemudian keramik juga untuk masa lampau juga berdasarkan fungsinya untuk mainan gitu ya. Kita ingat bahwa ketika masa kecil kita masih punya mainan tiupan atau suitan gitu ya, berbentuk burung gitu ya, itu juga dari gerabah. Ada juga aneka boneka kecil ketika saya masih ingat ketika masih kecil itu banyak sekali mainan ketika dibawa oleh tukang keliling itu sambil memukul bunyi semacam genderang kecil yang juga terbuat dari gerabah yang diikat dengan kain semen dilem gitu ya. Juga di situ jual aneka mainan, termasuk koin-koinan uang-uangan kecil gitu. Inilah keramik sebagai mainan. Yang berikutnya juga keramik juga untuk fungsi hias. Wah ini sudah nggak terbantahkan lagi bahwa di ruang tamu itu ada namanya vas bunga,
ada hiasan-hiasan semacam itu yang menjadi lambang prestis zaman dulu ya. Dan itu perkembangannya kan ke porselen. Ada juga asbak ya kalau kita menuju ke ruang tamu. Kamar mandi juga sama, mulai dari dindingnya itu juga keramik, ya lantainya keramik, baknya keramik, klosetnya, bidetnya, tempat sabunnya itu juga keramik. Lebih jauh lagi keramik air lampau itu juga untuk keperluan semacam ritual. Jadi untuk bekal kubur gitu ya, ditaruh gitu di sebuah wadah. Atau kalau sampai sekarang itu masih ada ketika orang ibu melahirkan itu kan masih memakai plasentanya itu kan ditempatkan di semacam wadah, namanya kendil atau apa yang biasanya ditaruh di depan rumah yang dikasih kurungan gitu ya, sangkar, terus kasih lampu. Itu kan juga bukan wadah plastik yang dipakai, tapi adalah wadah dari gerabah. Jadi banyak sekali fungsi keramik. Yang pertama tadi adalah untuk peralatan rumah tangga, dalam hal ini adalah peralatan makan minum. Yang berikutnya adalah untuk bangunan. Yang ketiga adalah untuk benda fungsi hias. Yang keempat adalah untuk permainan. Dan yang kelima atau mainan. Yang kelima adalah untuk upacara ritual. Bahkan di Bali pun masih dipakai ya. Baik, itu tadi 3 hal yang sudah kita sampaikan. Terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga ada gunanya dan menambah wawasan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk teman-teman semua.